Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Nadia Anastasia. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab ke-8 yaitu Accessing Command Line. Di mana pada bab ini itu kita akan belajar beberapa materi. Di antaranya yaitu Change Language in Debian, di mana kita akan merubah bahasa di Debian. Kemudian yaitu pengenalan basic dan kemudian kita akan mempraktekkan password root pada Ubuntu. Oke, jadi ketika teman-teman ingat bahwa sebelumnya kita pada penginstalan Debian itu kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, di sini saya akan mengubahnya ke bahasa Inggris. Lalu bagaimana caranya? Teman-teman bisa login ke Debian terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah memasuki ke terminal. Teman-teman bisa melalui klik aktivitas di sini, kemudian teman-teman bisa cari dengan nama terminal. Oke, langsung saja di sini saya sudah memasuki ke terminal ya. Nah, di sini saya akan coba masuk ke root terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Itu teman-teman bisa klik su, kemudian enter. Di sini teman-teman disuruh memasukkan passwordnya. Jadi password di sini itu memasukkan password root ya. Bahwa sebelumnya itu teman-teman membuat password 2, kata sandi 2, di mana kata sandi pertama itu Debian dan yang kedua ini root. Jadi di sini itu memasukkan kata sandi yang root ya, beda dengan Debian. Oke, teman-teman tidak usah khawatir bahwa kata sandi ini itu tidak terlihat karena emang tidak terlihat, tapi teman-teman tidak usah khawatir di sini itu ketika teman-teman mengetik sandi itu bisa langsung terdeteksi ya teman-teman. Oke. Lalu bagaimana cara teman-teman ingin mengubah bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris? Teman-teman bisa melakukan perintah di sini ya teman-teman. Saya praktekkan yaitu sudo, kemudian dpkg, kemudian min, kemudian reconfigure, kemudian spasi locales, kemudian teman-teman bisa melakukan enter. Oke, nah di sini tuh banyak pilihannya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa mengubahnya bahasanya. Jadi ketika teman-teman ingat bahwa sebelumnya kita itu penginstalannya melalui bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman mengubahnya ke English saja agar berbeda, kemudian tidak salah saat pemilihan opsi. Nah, ketika teman-teman login penginstalan itu menggunakan English, kemudian teman-teman ingin mengubah ke bahasa Indonesia, itu kodenya yaitu teman-teman bisa scroll ke bawah, seperti ini ya teman-teman. Di sini kode pada bahasa Indonesia ini yaitu id_id_utf-8 Jadi ketika teman-teman ingin mengubah ke bahasa Indonesia, teman-teman bisa melakukan seperti di sini. Nah, di sini saya akan menambahkan bahasanya yaitu bahasa Inggris. Dan kodenya ini teman-teman bisa cek pada di atas ini. Nah, di sini saya akan merubahnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi pada kode bahasa Inggris ini yaitu n_utf-8 Oke. Kemudian bagaimana caranya ketika agar muncul bintangnya? Teman-teman bisa melakukan klik tanda spasi di sini. Oke. Kemudian teman-teman bisa melakukan ketik oke atau enter saja. Nah, di sini arahkan kursornya atau arrow-nya ke bahasa Inggris. NUS_UTF-8 kemudian enter saja. Oke, di sini generating locales itu loading, teman-teman bisa menunggunya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa cari ke pengaturan, teman-teman bisa melalui aktivitas, kemudian cari pengaturan karena ini belum merubah ke bahasa Inggris, jadi teman-teman bisa cari melalui bahasa Indonesia dulu pengaturan. Oke. Nah, di sini teman-teman pilih dengan tampilan nih logo bendera di sini, wilayah dan bahasa. Kemudian teman-teman pilih layar log masuk. Layar log masuknya teman-teman bisa pilih bahasa Inggris dan di sini ketika memasukkan itu teman-teman bisa memasukkan kata sandinya itu 2, 3, 4, 5, kemudian autentikasi. Nah, teman-teman bisa pilih bahasa Inggris ya, kemudian teman-teman bisa pilih, begitu juga dengan akun Anda. Di sini akun Anda teman-teman bisa mengubahnya ke bahasa Inggris terlebih dahulu atau bisa klik titik 3 di sini nih. Di sini kan masih bahasa Indonesia, teman-teman bisa mengubahnya ke bahasa Inggris terlebih dahulu.
kemudian pilih. Oke, di sini keduanya sudah saya ubah jadi bahasa Inggris ya, dan di sini saya akan reboot Debian-nya terlebih dahulu. Di sini ketika teman-teman perhatikan bahwa di layar di sini itu terdapat muncul bulan terlebih dahulu, bulan kemudian tanggal ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan bahasa Indonesia itu biasanya muncul Rabu 28 Agustus dengan pukul waktunya. Di sini ketika teman-teman sudah berubah ke bahasa Inggris itu biasanya nih seperti ini ya. Bulan terlebih dahulu, kemudian tanggal. Oke, langsung saja saya login. Di sini saya masukkan passwordnya, kemudian enter. Ketika teman-teman perhatikan, nah di sini itu masih berawal bahasa Indonesia ya. Ini contohnya seperti Nadia Desktop, Nadia Unduhan, Template, Public, Dokumen, Musik, Gambar, Video, dan lain-lain. Di sini itu terdapat pilihan apakah saya akan mengubah ke bahasanya, bahasa Inggris itu, atau bahasa Indonesia ini. Karena di sini saya akan menginginkan mengubahnya ke bahasa Inggris ya. Di sini saya menginginkan bahasa Inggris, jadi saya klik update name. Oke, nah sekarang sudah ganti ya teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan bahwa sebelumnya di sini itu terdapat tulisan aktivitas dan di sini sudah berubah menjadi activities. Oke, kita masuk ke desktopnya. Nah, ini tampilannya. Jadi segitu saja pada materi language in Debian di sini. Kemudian lanjut pada video berikutnya. Masuk ke materi berikutnya yaitu basic terminal. Jadi apa sih basic terminal itu teman-teman? Basic terminal merupakan suatu konfigurasi dasar atau perintah-perintah dasar yang sering digunakan pada OS Linux. Nah, sebelum teman-teman masuk ke lab-lab besar atau konfigurasi yang lumayan membingungkan dan merumitkan, teman-teman harus belajar terlebih dahulu basic terminal atau dasar-dasar dan perintah dari terminal. Jadi teman-teman bisa buka ke VirtualBox Debian-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk ke Debian-nya, kemudian saya masuk ke terminal. Jadi apa sih Nadia di sini ya? Terdapat Nadia @Nadia. Jadi apa sebelum tanda ini? Nih, teman saya perjelas lagi. Nah, di sini Nadia ini merupakan name user ya, teman-teman. Jadi ketika name user ini itu sudah terdapat pada saat teman-teman melakukan proses instalasi. Dia akan muncul ketika teman-teman masuk ke Debian-nya atau ke Debian ini, terminal ini. Oke. Jadi teman-teman itu biasanya disuruh pembuatan user, kemudian password, kemudian masuk ke Debian-nya tersebut. Ketika teman-teman ingin mengecek usernya, teman-teman bisa melakukan perintah WHOAMI, kemudian enter. Nah, di sini usernya itu terdapat Nadia. Di sini saya akan mengecek hostname-nya melalui perintah hostname ctl. Kemudian enter. Oke, di sini terdapat static hostname, di mana pada static hostname ini itu tidak dapat berubah-ubah ya, jadi akan tetap. Kemudian terdapat econem-nya komputer VM, dan casesnya itu VM karena saya membuatnya di virtual machine. Kemungkinan ketika teman-teman ingin membuatnya di asli atau real ya teman-teman, itu kemungkinan casesnya itu mungkin berbeda. Kemudian di sini terdapat virtualization. Jadi pada virtualization ini saya berbuatnya di VirtualBox. Jadi pada VirtualBox ini Oracle. Ketika teman-teman membuatnya di VMware, kemungkinan virtualization-nya itu berbeda ya, kemungkinan saja. Oke. Ketika teman-teman ingin mengclear-nya, mungkin sedikit mengganggu, itu teman-teman bisa melakukan perintah clear. Oke, clear. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ya, sudah menghilang. Ini saya akan coba masuk ke direktorinya root dengan perintah cd spasi root/root. Oke, kemudian enter. Nah, di sini terdapat tanda lengkungan ya. Jadi ini menandakan bahwa saya itu berada di home direktorinya root. Di sini saya akan cek keberadaannya yaitu pwd, kemudian enter. Nah, di sini ya. Di sini terdapat /root. Oke. Kemudian untuk keluar dari directory root-nya, teman-teman bisa melakukan perintah exit. Oke, jadi segitu saja pada basic terminalnya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kita akan membuat password root pada Ubuntu. Jadi, Ubuntu ini berbeda dengan Debian, yang mana proses instalasi Debian itu terdapat parameter password root,
sehingga kita bisa membuat password root secara langsung pada saat proses instalasi. Sedangkan Ubuntu itu berbeda, tidak tampil pada parameter password, sehingga kita tidak bisa membuat password saat proses instalasian tersebut. Nah, ketika teman-teman melakukan perintah su pada Debian, itu biasanya langsung ke parameter passwordnya dan bisa memasukkan passwordnya secara langsung karena kita membuatnya itu pada saat proses instalasi. Nah, ketika teman-teman melakukan di Ubuntu, itu belum pembuatan passwordnya pada rootnya. Nih, misalkan saja saya masukkan passwordnya. Oke, di sini dia mengeluarkan alternate itu failure. Berarti kita belum membuat password pada root tersebut. Lalu bagaimana cara membuatnya? Teman-teman bisa melakukan perintah sudo passwd. Oke, saya ulangi. Di sini enter. Di sini sudo passwd ya, sudo passwd. Kemudian teman-teman disuruh memasukkan password. Password ini itu bukan password untuk sudo passwordnya. Jadi ini tuh password pada Ubuntu servernya pada saat teman-teman buat. Di sini saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, enter. Nah, di sini baru teman-teman bisa membuatnya password pada untuk rootnya, bisa membuat password untuk rootnya. Di sini saya akan membuat passwordnya berbeda, yaitu 1919, kemudian enter. Di sini itu untuk konfirmasi passwordnya, teman-teman bisa mengulanginya 1919, kemudian enter. Oke, di sini password update sukses. Berarti ini sudah bisa pembuatan password pada rootnya. Oke, di sini saya akan masuk ke halaman sunya, perintah sunya, kemudian su, enter, passwordnya teman-teman bisa masukkan yaitu 1919, kemudian enter. Oke, di sini berarti saya sudah masuk ke halaman direktorinya root ya teman-teman. Lalu bagaimana untuk kembali ke sebelumnya, atau di sini teman-teman bisa melakukan cek keberadaannya teman-teman terlebih dahulu. pwd. Nah, di sini itu teman-teman masih di directory home atau /home/Nadia. Lalu bagaimana teman-teman untuk memasuki ke directory rootnya, teman-teman bisa melakukan perintah yaitu cd spasi /root. Maaf, /root. Dan enter. Nah, di sini berarti teman-teman sudah memasuki ke halaman directory rootnya. Oke, jadi segitu saja pada penjelasan ini. Untuk penjelasan berikutnya, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Nadia Anastasia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.